Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba dalami sebuah materi penting nih buat Anda. Judulnya memenangkan peperangan rohani. Iya, topik yang krusial ini. Betul. Fokusnya tuh ke sebuah ironi yang mungkin Anda juga rasakan. Banyak aktivitas rohani, ya kan? Rajin berdoa, memuji Tuhan. Kelihatannya aktif sekali dari luar. Betul. Tapi kok di dalam hati itu masih sering goyah, masih ada keraguan, terus gampang balik ke pola lama, atau gampang tergoda sama tawaran dunia. Hmm. Sumber ini menyebutnya kerohanian tanpa kedalaman. Nah, misi kita sekarang, gimana caranya membongkar kenapa ini bisa terjadi? Dan yang lebih penting, menemukan solusinya ya. Tepat, menemukan kunci kemenangan dan ketahanan iman yang ditawarkan di sumber ini. Oke, mari kita telusuri bersama. Ini langsung kena ke inti persoalan yang sering banget dialami. Dan sumber ini bagusnya langsung ngasih dasar ya, dari Efesus 6 ayat 12. Oh, yang itu ya? Iya, ditekankan di situ kalau ini perjuangan melawan kekuatan tak kasat mata. Jadi ini bukan sekedar kita lagi berantem sama perasaan sendiri atau kelemahan pribadi aja, ada dimensi lain. Jadi ini lebih besar dari sekedar pergumulan internal biasa ya? Betul, ada musuh eksternal, gitu kasarnya. Mari kita lihat deh gimana sumber ini memetakan medan perangnya. Oke, sumber ini mulai dengan identifikasi masalah, kerohanian tanpa kedalaman tadi. Ada analogi bagus dipakai, dari Matius 13, yang soal benih itu ya. Iya, benih di tanah berbatu, semangat di awal, terima firman dengan gembira, tapi nggak berakar kuat. Iya. Jadi pas ada tekanan dikit, langsung layu. Nah, itu dia. Ciri-cirinya ini yang mungkin kita perlu cermati. Mudah tersentuh emosinya, tapi perilakunya susah berubah. Itu sering tuh. Terus berdoa, tapi kayaknya ada keraguan tersembunyi. Menyembah, tapi pikiran masih cemas aja soal besok gimana. Antara mulut dan hati nggak sinkron gitu ya, bisa jadi. Mengakui Tuhan setia tapi masih lirik-lirik jalan pintas atau jalan belakang. Bahkan sampai lupa apa yang didoain kemarin, sumber ini kasih istilah keren, amnesia rohani. Amnesia rohani, wah itu kena banget ya. Dan sumber ini coba kasih diagnosa, kenapa sih bisa sampai begitu? Gimana katanya? Dihubungkan lagi ke Efesus 6 tadi, ke realitas peperangan rohani itu. Jadi ini bukan melulu soal kita kurang niat atau kurang kuat. Tapi, Tapi ada strategi lawan yang memang mainnya di pikiran kita. Halus banget caranya. contohnya gimana tuh serangan halus gitu? Misalnya, menabur keraguan. Pikiran kayak, masa sih Tuhan peduli sama masalahku yang sepele ini? Oh iya. Atau membanding-bandingkan ya? Betul, itu juga. Lihat deh, si itu kayaknya nggak terlalu rohani, tapi hidupnya lancar-lancar aja tuh. Nah, pikiran kayak gitu. Atau mau nawarin solusi duniawi yang kayaknya lebih cepat dan pasti gitu ya? Persis. Yang penting, kata sumber ini, kita perlu sadar kalau pikiran-pikiran ini tuh bisa jadi bukan murni dari kita, tapi serangan dari luar, taktik musuh. Oke, jadi mengenali polanya itu langkah pertama ya. Nah, setelah masalah dan akarnya dipaparkan, terus gimana solusinya menurut sumber ini? Nah, ini bagian pentingnya. Sumber ini bawa kita ke solusi praktis, perlengkapan senjata Allah. Lagi-lagi dari Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Yang ada 6 itu ya, ikat pinggang kebenaran, Ya, baju zirah keadilan, kasut Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. lengkap. Tapi yang ditekankan sumber ini bukan cuma hafal daftarnya, Terus apa dong? penggunaan aktifnya. Itu kuncinya. Punya perisai iman itu bagus, tapi kalau nggak diangkat pas ada panah api, keraguan atau ketakutan datang, ya percuma. Maksudnya diangkat secara sadar gitu ya? Iya, secara sadar. Sambil mungkin kita ingat janji Tuhan yang spesifik, kayak yang disebut di sumber ini, Filipi 1 ayat 6, bahwa dia yang memulai pekerjaan baik akan menyelesaikannya. Oke, jadi bukan cuma konsep, tapi tindakan responsif ya? Persis. Kayak punya alarm canggih tapi nggak dinyalain pas ada maling. Sumber ini kasih contoh lagi, ketopong keselamatan. Gimana tuh contohnya? Itu bukan cuma doktrin, tapi kayak filter aktif di pikiran kita. Untuk apa? Untuk melindungi dari kebohongan. Misalnya kebohongan tentang siapa diri kita, atau dari dampak trauma masa lalu. Menarik. Kalau pedang roh, Firman Allah. nah itu digambarkan sebagai senjata ofensif. Bukan cuma buat dibaca pasif, tapi buat dihunus, dipakai buat menjawab godaan spesifik. Oh, kayak waktu Yesus dicobai itu ya? Tepat sekali. Di Matius 4 itu kan jelas banget,
Yesus menjawab setiap cobaan dengan ada tertulis. Itu contoh penggunaan pedang roh secara aktif. Jadi ini soal respons kita. Jadi mengenakan perlengkapan ini lebih ke soal kesadaran dan tindakan nyata di momen-momen krusial gitu ya, bukan cuma ritual kosong. Betul banget. Dan untuk memperkuat benteng pertahanan, sumber ini nambahin lagi nih, disebutnya instalasi mental dan batin tambahan. Oh, ada tambahan lagi. Apa aja tuh? Ini semacam pelengkap, bukan dari Efesus 6 langsung, tapi penting. Pertama, kuatkan identitas ilahi. Ingat terus siapa kita di mata Tuhan, seperti di 1 Yohanes 3 ayat 1. Penting itu, biar nggak gampang minder atau goyah ya. Iya. Kedua, latih disiplin rohani. Kayak di 1 Timotius 4 ayat 7. Iman itu kayak otot, perlu dilatih biar kuat, nggak bisa instan. Oke. Terus apa lagi? Ketiga, cari komunitas yang sehat. Amsal 27 ayat 17 bilang besi menajamkan besi. Kita nggak dirancang buat perang sendirian. Benar juga, saling menguatkan itu penting. Ada lagi? Tahir, selalu ingat tujuan akhir. Yakobus 1 ayat 12 bicara soal mahkota kehidupan. Fokus ke garis finish itu bisa kasih kekuatan ekstra kalau kita lihat gambaran besarnya. Gimana tuh? Ini semua tentang membangun ketahanan rohani. Bukan cuma tahu teorinya, tapi lewat praktik yang sadar dan dukungan dari orang lain. Baik, baik. Jadi kalau dirangkum nih, pesan penting dari sumber ini. Pergumulan rohani itu nyata adanya. Dan serangannya seringkali halus. Iya, nggak selalu kelihatan jelas. Tapi kekalahan itu bukan tak terhindarkan. Kuncinya adalah jangan sampai kena amnesia rohani tadi. Harus sadar terus ya. Iya, secara sadar dan aktif pakai semua senjata dan dukungan yang sudah Tuhan kasih. Ingat pesan di Matius 24 ayat 13. Yang bertahan sampai akhir, dia yang selamat. Amin. Jadi, apa artinya ini buat Anda yang mendengarkan? Kemenangan itu bukan berarti nggak pernah jatuh sama sekali, tapi soal kemauan dan kemampuan untuk bangkit lagi dengan kekuatan dari kebenaran dan iman. Nah, ini mungkin membawa kita ke satu pertanyaan reflektif yang penting buat Anda renungkan. Berdasarkan materi ini ya. Apa itu? Dari semua panah api si jahat yang mungkin menyerang pikiran Anda, entah itu keraguan, ketakutan, mungkin rasa dibanding-bandingkan, atau keputusasaan, coba deh kenali mana sih pola serangan yang paling sering Anda alami sehari-hari? Pertanyaan bagus itu. Dan setelah Anda sadar polanya, coba pikirkan langkah praktis apa yang bisa Anda ambil. Gimana caranya biar bisa lebih sengaja, lebih sadar, untuk mengangkat perisai iman atau menggunakan pedang roh pas serangan spesifik itu datang lagi. Mungkin itu bisa jadi perenungan buat kita semua.